Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun aktivis Kristiani, baik yang melayani di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Nah, bagaimana kita memobilisasi anak muda untuk misi? Misi dan anak muda sepertinya adalah sebuah jembatan yang cukup jauh jaraknya, lalu bagaimana membuat jembatan yang kelihatannya jauh ini menjadi dekat dan menjadi kokoh, dan ada mobil yang dapat melewati jembatan ini dengan selamat dan mencapai tujuan. Nah, kita akan bicara mengenai dua topik atau dua boleh dikatakan isu atau permasalahan mungkin yang ada, yaitu pelayanan anak muda dan bagaimana memobilisasi pelayanan anak muda untuk misi. Nah, bersama dengan saya ada Pendeta Michael Wu dari Gereja Kristen Baptis Jakarta di Depok, dan juga ada Bapak Andreas. Yang keduanya, saudara, setia menemani saya ngobrol dengan topik yang mungkin bisa menjadi resolusi Anda di tahun yang baru, di tahun 2025 ini, bagaimana gereja Anda atau persekutuan Anda bisa membangkitkan anak muda untuk dikirim, diutus menjadi tenaga-tenaga misi di ladang Tuhan. Nah, sebelumnya saya sapa dulu kedua bapak-bapak ini. Yang pertama, Pak Michael. Pak Michael, selamat tahun baru, selamat datang di Ngopas kembali. Apa kabar? Halo, Happy New Year juga. Puji Tuhan, kabar baik. Masih Kabar bisa baik. bernafas dengan lega. Ada resolusi tahun baru, Pak? Oh, tentu banyak ya. Satu aja. Satu aja. Kalau banyak habis waktu kita ya. Iya, betul. Ya, satu aja sih. Saya cuma berharap di tahun ini pelayanan saya di gereja lokal itu bisa semakin berkembang untuk menjangkau anak muda sih. Amin, Ya, amin. Ya, tentunya itu harapan kita semuanya ya. iya. Saya akan sapa ke Pak Andreas. Pak Andreas, selamat tahun baru juga Pak Andreas. Selamat tahun baru juga Pak Kian. Pertanyaan yang sama, resolusi tahun baru Pak? Biarlah saya lebih mencintai Tuhan lebih dan lebih lagi, Pak. Amin, amin. Kelihatannya itu harapan kita semua ya. Amin, betul, Pak. Saya sengaja mengundang kedua bapak-bapak ini karena yang satu memang bergelut di dunia anak muda, pelayanan anak muda, Pendeta Michael Wu, dan Pak Andreas bergelut di dalam misi, begitu loh. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengawinkan dua-duanya, dan kita akan bicara mengenai bagaimana memobilisasi anak muda untuk misi. Nah, memang definisi misi yang sering sekali salah bagi gereja itu adalah bagaimana misi itu adalah sesuatu yang jauh dari gereja, dikirim ke tempat pelosok, ke pedalaman, padahal sebetulnya ladang misi lebih luas daripada itu. Nah, mungkin kita harus luruskan dulu nih mengenai definisi misi ini. Saya akan ke Pak Andreas terlebih dahulu. Apakah definisi itu benar, Pak? Jadi kalau yang disebut misi itu adalah sesuatu yang bukan hanya sekedar jauh, tetapi juga dekat. Bisa diluruskan, Pak Andreas? Jadi saya luruskan berdasarkan keyakinan saya ya Pak Kian ya. Nah, Amin. jadi Mudah-mudahan berdasarkan keyakinan berdasarkan Alkitab. betul Pak, berbicara mengenai Alkitab berarti kan memang dasarnya itu saya selalu kutip Matius 28, 19-20. Dan ayat yang penting di situ itu kan perintahnya menjadikan semua suku bangsa muridku, murid Yesus. Jadi perintah, amanat, mandat, bukan usulan, menjadikan semua suku bangsa muridku. Nah, jadi kita ini disuruh menjadikan murid semua suku bangsa, suku apapun juga. Nah, di dunia yang zaman now, suku apapun juga itu ada di dekat kita dan di jauh dari kita. Mungkin 30-40 tahun lalu kita berpikiran misi itu ya jauh sana. Tetapi kalau kita melihat apa yang Yesus perintahkan, ya kan semua suku bangsa nih. Yeah. Ya perasaan tetangga Anda juga ada yang belum menjadi murid Yesus. Juga ada yang jauh di sana. Baik.
Jadi ini kelihatannya kita match nih Pak, apa pengertian kita nih kelihatannya. Dan mudah-mudahan ini juga yang bisa menjadi sebuah kesadaran daripada pemimpin-pemimpin gereja bahwa yang namanya misi itu tidak harus untuk mengutus seseorang nun jauh di sana, begitu ya. Nah saya kepengen dengar nih, dari sisi pendeta bagaimana nih? Apakah ini juga merupakan sebuah pengertian dari gereja, paling tidak dari GKBJ begitu loh. Saya kepengen dengar dari Pak Michael pertama-tama terlebih dahulu, ataukah masih ada sebuah stigma pengertian kalau misi itu adalah sesuatu yang jauh dari gereja? Silakan Pak Iya, Michael. tentu kalau di gereja mungkin akan lebih kompleks ya masalahnya, Hmm, apalagi berkaitan sama misi, apalagi terkadang kita ada bulan misi, jemaat tuh iya. langsung pikirannya ini mau pergi ke Kalimantan mana lagi nih. Dan tanpa disadari mereka Eh, akhirnya terkonsep bahwa misi itu ya pergi ke sana, dan tugas hmm, jemaat yang nggak bisa pergi adalah ya sumbang dana dan doa, gitu hmm, kan. hmm, Seringkali ya kita selalu tekankan buat hmm, gereja bahwa, khususnya buat anak-anak muda ya, bahwa, hmm, misi itu bukan hanya berbicara kita pergi yang jauh. Itu hmm, memang betul bagian dari misi, tapi kita hmm, juga harus ingat, di sekeliling kita di mana pun kita berada, of course hmm, itu adalah mission juga dari Tuhan hmm, buat kita. Waktu kita hmm, lagi main futsal bareng, ingat kita lagi main sama siapa. hmm, Waktu kita hmm, lagi main badminton, ingat kita lagi main sama siapa. Dan hmm, kalau mau hmm, jujur, semua orang-orang yang main sama kita, itu belum hmm, tentu itu pasti Yesus loh. Saya hmm, sering hmm, main badminton sekarang membership di salah satu GOR gitu, bareng sama beberapa jemaat saya, yang muda lebih banyak, lalu ada beberapa hmm, jemaat orang tua sedikit, hmm, dan teman-teman main kita tuh banyak yang ya bukan orang Kristen. Nah hmm, jadi, juga salah satu tindakan misi kita kan, jadinya gitu. hmm, Waktu ada hmm, di sana, bagaimana kita bisa menjangkau mereka juga, tapi hmm, tanpa kita perlu frontal menjangkaunya. Ya hmm, mungkin hmm, badminton, kayak futsal dan lain sebagainya. Jadi hmm, misi itu buat saya pribadi kalau saya tekankan ke anak muda, itu tuh bergerak sederhana di sekeliling kita. Siapa yang hmm. kita pandang itu sebagai orang-orang yang butuh Injil, itu sih buat saya. Apakah definisi seperti itu akan menjadi lebih menarik buat anak muda menurut Pak Michael bagaimana? Yap, jadi mereka ketika main badminton bukan cuma sekedar main badminton atau main futsal, Pak. Tapi Hmm, mereka hmm, juga berusaha tuh ketika datang ke GOR atau ke lapangan, mereka juga hmm, memantau bahwa memandang orang yang sekeliling mereka itu sebagai hmm, orang-orang yang memang butuh Injil. Bukan hmm, sekedar, hmm, rileks buat main, lalu cari hmm, keringat dan lain sebagainya. Tapi mereka hmm, juga punya tujuan lain gitu. Nggak datang baik, sekalipun nggak di dalam setiap momen itu bisa ketemu orang ngobrol, enggak juga. Tapi iya, minimal lewat, relasi kan. iya, Kita ngebangun pintu di situ sebenarnya biasanya. iya, Nah jadi, iya, itu sih, jadi mereka untuk lebih sadar bahwa hmm. deket sih, misi itu deket kok. Baik, baik. Dan saya rasa itu penting sekali ya, maksudnya ya, bagaimana kita meluruskan definisi tersebut. Ke Pak Ya, Andreas. Pak Andreas, kepingin tahu nih Pak Andreas, kalau misalnya di ladang sendiri begitu ya, bagaimana sih komposisinya antara yang muda dengan yang tua? Nah, saya juga nggak tahu nih Pak Andreas kasih definisi ke saya ini, maksudnya yang muda itu umur berapa ke bawah, yang tua itu umur berapa ke atas, begitu ya. Nah, komposisinya menurut Pak Andreas gimana nih antara yang muda dan yang tua kalau bicara soal orang-orang yang ada di ladang misi? Nah, lalu juga Pak Kian, saya Hmm, ingin meluruskan kembali, jadi ke depannya di dalam konteks pembicaraan saya, tatkala saya bicara misi juga itu terhadap yang non-Kristen ya Pak ya, iya betul. terhadap yang non-Kristen. Nah, jadi kalau di jaringan kita, Mhm, eee, mereka yang bekerja sebagai pekerja misi hmm. di kalangan non-Kristen, itu sekarang statistiknya ya 3/4 itu sebenarnya anak-anak muda ya, Pak, ya, Oh di begitu ya? bawah 5 tahun. Hmm, Itu that's the good news, the good hmm, news. The hmm, bad news, yang jeleknya adalah mereka yang melayani di ladang misi non-Kristen, attrition rate-nya, hmm, mhm, jadi mundurnya hmm, mundurnya hmm, itu di atas 10 tahun, itu banyak mayoritas. Nah, jadi di hmm, lingkungan kami sekitaran 700 mungkin pekerja misi di Indonesia, itu paling banyak yang anak muda. Kenapa? Karena hmm, jebolan baru. hmm, Yang lebih hmm, dari 10 tahun melayani hmm, itu cuma 2%. Nah, jadi hmm, model kayak saya nih ya, hmm, saya 46 nih. hmm. Saya udah di ladang misi non-Kristen 22 tahunan ya. Iya, Itu rare, jarang. hmm, hmm, hmm.
Jadi kelihatannya bukannya memobilisasi anak mudanya yang sulit, tetapi bagaimana mempertahankan anak muda untuk terus ada di ladang misi. Begitu Pak maksudnya Pak Andreas? Betul, karena dari semenjak saya balik ke Indonesia, itu Mhm. target saya selalu anak muda. Jadi dari Mmm, dulu sampai sekarang, bahkan sekarang mhm, pun di usia saya 40-an, saya mhm, meneladani kepada 1, 2 anak muda yang 24, 25, 26. mmm, Nah, itu ada beda zaman dulu dengan zaman sekarang, ada mmm, beda. mmm, Cuma, mmm, untuk, memobilisasi sebenarnya tidak gampang, tidak susah. Yang mmm, penting seperti Pak Michael tadi bilang, mmm, komponen-komponen yang ada di dalamnya. Karena iya, mungkin juga zaman dulu kala, misi mmm, itu kan identik dengan event dan penderitaan. iya, Dulu betul. kala. Lah, lalu zaman dulu kala itu kan contohnya beda, naik pesawat itu luxury, zaman dulu. Mmm, Zaman sekarang setiap dari kita naik pesawat, itu bukan iya, luxury lagi. Nah, mmm, jadi melakukan misi juga, oh zaman sekarang kan kita udah mobile ke sana ke sini, bahkan punya handphone juga mmm, itu mmm, dulu 20 tahun lalu kan kemewahan, mewah. mmm, Tapi mmm, sekarang, mmm, nah Anda bisa juga menjadi orang misi menjadi saksi itu via handphone di rumah Anda. mmm, mmm, mmm. Di sebuah ladang yang boleh dikatakan tidak terlihat atau tidak teraba, begitu ya. Tetapi ini ladang yang justru penting sekali dan sangat-sangat menguning. Kelihatannya begitu ya Pak Andreas, betul? Ya, ya, baik, baik. Nah, jadi kelihatannya bagaimana membuat, rate of retention itu, menjadi sesuatu yang lebih stabil dalam arti bahwa tidak banyak yang keluar dari ladang misi begitu ya. Jadi, kita akan bicara mengenai hal tersebut tentunya, bagaimana caranya untuk kita membuat supaya orang-orang terus tertarik dan terus ada di dalam ladang misi secara long term. Nah mungkin, saya kepingin tanya nih, bagaimana caranya kalau begitu? Bagaimana memobilisasi pertama-tama, itu suatu hal yang sudah sulit, saya yakin dan percaya. Bagaimana membuat orang untuk bertahan di ladang misi? Nah mungkin saya ke Pak Michael dulu nih pertama-tama nih. Bagaimana caranya memobilisasi anak muda untuk misi pertama-tama? Kalau paling tidak di gereja Pak Michael, ada cara tersendiri, ada strategi atau bagaimana yang bisa dibagikan kepada kita semua? Silakan Pak Michael. Iya, saya bicara dari skala yang pergi jauh dulu. Karena Iya. biasanya anak muda tuh senangnya tuh ngelihat hal yang wah gitu kan. Mmm, Kita mmm, tanpa tanpa kita pikir gitu, anak muda tuh bukan ngejar hal yang kelihatannya biasa dulu. Jadi saya mmm, mulai dari hal yang kelihatannya spektakuler dulu. iya, Ya of course iya, kita pergi dulu ke jauh, ke Kalimantan mmm, contohnya. mmm, Jadi mmm, kayak, tahun lalu, biasanya tiap tahun GKBJ Depok akan ngutus gitu, saya lalu bersama anak muda untuk pergi misi. Jadi bukan orang mmm. tua yang ngutus, tapi anak Oh, muda. kenapa Yes, anak karena muda, Pak? Boleh tahu, Pak, kenapa anak muda? karena misi kita, jadi kita tuh punya sebuah, mmm, apa ya punya sebuah filosofi dan Iya, kepercayaan yang sama gitu, heeh, bahwa ketika kita datang bermisi, kita bukan cuma berkhotbah ke banyak orang, tapi kita pengen lebih deep ketika kita datang ke mmm, satu tempat yang terpencil itu, gitu loh. mmm, Kemarin kita datang ke Kalimantan Barat, daerah Monterrado, dari Singkawang sekitar setengah jam, Pak, ke mmm, atas gitu, ke arah Bengkayang. Kami pas mmm, sampai di sana, yang kami lakukan adalah, memberikan satu modul, namanya mmm, Boys to the Max. Jadi yang setting modul itu saya dan Pendeta Tias Afandi. Jadi mmm, kami setting modul itu dengan 10 sesi. Isi modulnya sederhana untuk SMP dan SMA, anak-anak SMP mmm, dan SMA, di dalam masalah seksualitasnya, mmm, laki-laki loh ya, masalah mmm, seksualitas, masalah, tujuan hidup, masalah iya, bagaimana dia berfungsi sebagai pria dan lain sebagainya. Jadi kami mmm, memang mentoring di situ. Nah, untuk yang mmm, ceweknya SMP, SMA juga itu ada namanya Girls Talk. Itu mmm, juga yang pegang anak muda semua. mmm, Jadi dari mmm, fasilitator, pembicara ya mmm, paling seumur-umur saya gitu, 30-an. mmm, Jadi saya mmm, dan Pendeta Tias itu yang akan mmm, mentoring di situ, bicara. mmm, Yang kita mmm, bawa tuh anak muda semua, karena memang mmm, modul yang kita sajikan khusus buat anak muda dan memang mmm, jangkauannya khusus anak muda doang tuh, Pak, jadinya. mmm, mmm, Nah, saya biasanya mulai dari hal spektakuler tadi. mmm, "Yuk yuk ke misi yuk," kita kasih mmm, video-videonya, anak-anak di sana gimana dipulihkan dan lain sebagainya. Akhirnya mereka kayak mmm, tertantang, "Wis asik ya, mmm, kok ya," ya. "Oke oke oke oke, yuk kita pergi yuk, mmm, kok." Dan mmm, ketika nyampe sana, saya ketemu mmm, nih anak-anak banyak yang kreatif, Pak, ternyata di sana. mmm, Pinter-pinter anak-anak muda kita, gitu loh. mmm, Di gereja mmm, sih kayaknya kelihatannya, ya pelayanan sound dan lain sebagainya, pelayanan multimedia, tapi pas sampai sana mereka lebih all out gitu. mmm, Kelihatan hatinya untuk jiwa tuh mulai tersentuh mmm, gitu. Nah pas mmm, pulang, apinya kan dibawa tuh. iya, iya, Api dibawa itu disebar lagi ke anak-anak muda lain.
Akhirnya jadi kayak punya api, sekalipun ada yang kecil, ada yang besar tentunya. Nah, di situ saya manfaatin api-api itu untuk ngomong ke mereka, sebenarnya nggak selalu tiap tahun kita ke Kalimantan doang misi loh. Api ini harus kita bawa juga ke sekeliling kita. Nah, jadi saya mulai dari spektakuler kelihatannya, yang wah, tahu, baru untuk masuk ke dalam konteks yang sederhana. Karena buat saya pribadi yang pelayanan udah cukup 10 tahun lah buat anak muda, saya ngelihat anak muda juga memang harus digenjot kelihatannya dari hal spektakuler dulu, baru ke hal yang sederhana. Kalau mulai dari hal sederhana, biasanya akan alot dan lama tuh buat mereka. Mereka mau berusaha dulu, pentingnya apa, urgensinya apa, nah gitu-gitu tuh, Pak. Jadi dramanya banyak. Saya biasa tarik dulu, cuma lihat deh, ya kan, mantep kan, keren kan, iya kok, bahagia baru ikut gitu. Itu sih pola lo ya. Dari itunya, dari keduanya itu misalnya dari materi yang diberikan dan juga bagaimana itu atraktif buat anak-anak muda, yang mana duluan tuh? Materinya dulu dibuat supaya atraktif atau memang didorong anak-anak mudanya untuk tertarik dan baru dibikin materinya untuk pas buat mereka? Kira-kira yang mana duluan? Kita buat materinya dulu tentu. Hal yang benar-benar tuh relate dengan mereka, kalau bahasa anak mudanya ya. Jadi relate buat mereka dan mereka bisa, oke, ini bagus nih, ini oke nih gitu. Dan fasilitator yang kami bawa dari Depok ke Kalimantan pun biasanya akan lebih relate juga buat hal itu. Jadi kami sudah mentoring mereka dulu di Depok, baru kita sudah mentor semuanya, baru kita yuk pergi sama-sama yuk. Jadi mereka udah tahu sisinya apa dan mereka udah tahu tugasnya apa. Melayani Sebuah pendekatan yang sangat menarik menurut saya, karena dari sesuatu yang spektakuler tadi dikatakan jauh begitu ya, dan kemudian melihat bagaimana hal tersebut bisa diaplikasikan di dalam konteks yang dekat begitu ya, yang ada di sekitar kita. Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh anak muda di GKBJ dalam konteks yang dekat itu? Apa hasilnya gitu loh dari perjalanan di Kalimantan? Ada sesuatu yang bisa dibagikan? Iya, saya ngelihat puji Tuhannya bahwa anak-anak yang coba kita dorong untuk bisa sadar bahwa misi itu sebenarnya sederhana dan dekat buat mereka. Ya mereka lebih aware sekarang dengan hal-hal itu semua. Ketika mereka ketemu orang, ketika mereka berhubungan sama teman-teman sekolah, dan yang saya lihat ada beberapa anak akhirnya yang berani bawa teman-teman yang Christian untuk datang ke gereja loh. Luar biasa. Dan bahkan ada anak yang ya mungkin yang unchurched ya, yang dulu orang Kristen tapi udah lama sekali nggak ke gereja, itu juga dibawa juga gitu. Jadi kayak pemahaman mereka tentang jiwa itu berharga dan banyak orang itu butuh Injil. Saya pikir itu cukup mereka pegang sih. Dan waktu saya bilang, ayo kita cari jiwa yuk. Kamu lihat di sekolahmu ada teman-teman yang ini, yuk kamu bawa aja. Itu salah satu tindak misi mau aku bilang. Baik, Gitu. baik. Jadi dari sesuatu yang sifatnya misi begitu, misi tradisional, kemudian dibawa ke konteks yang lebih dekat dan menjadi sebuah pola kehidupan yang bermisi begitu ya pada akhirnya di dalam gereja lokal. Nah, tentunya ini sebuah pendekatan dan saya kepingin tahu nih dari Pak Andreas, apakah Pak Andreas di dalam observasinya melihat juga ada sebuah pendekatan yang lain ataukah ada pendekatan yang lebih baik atau lebih menarik mungkin menurut Pak Andreas atau lebih efektif? Saya kepengen dengar juga nih. Saya yakin Pak Michael juga kepengen dengar dari Pak Andreas. Silakan Pak Andreas. Saya hanya menambahin saja apa yang Pak Michael tadi bilang, dan beliau juga sudah bilang mengenai mentoring. Lalu beliau yang bilang, ayo cari teman supaya begini, begitu. Ayo. Dan saya yakin Pak Michael ini menghabiskan banyak waktu dengan teman-teman anak-anak muda ini, bukan hanya seminggu sekali dengan mereka yang tidak kelihatan. Nah, jadi ini prinsip yang penting yang mana saya ambil dari dulu sampai sekarang juga, dan saya udah tulis di kertas beberapa hari ini, yaitu memberikan teladan ya Pak ya. Jadi memberikan teladan itu sangat penting sekali untuk memobilisasi anak-anak muda terlibat misi. Bukan hanya acara event, slogan. Karena ini di Indonesia, orang itu pasti akan datang ke kegiatan gerejawi dan ibadawi. Karena kalau enggak, itu ada peer pressure. Maksudnya saya nggak datang. Tapi kan itu kan outside-nya. Jadi anak muda atau orang-orang disuruh kegiatan gerejawi itu sebenarnya nggak rumit-rumit juga. Paling juga kalau misalnya rumit ya suruh aja orang tuanya. Suruh pulang datang ke gereja. Karena saya itu anak pendeta, Pak. Anak pendeta gereja Tionghoa, jemaat 3.000.
Saya nggak mau datang. Cuma kan Yeah. bapak saya bilang, Bapak ini saya gembala ya, jadi kau harus datang. Oke. Nah, tapi itu kan outward appearance, Pak, yang dulu lakukan ya karena ya disuruh lah. Nah, tapi tatkala kita memberikan teladan kepada teman-teman muda ini, anak-anak muda ini, itu akan ngena di hati melebihi teori dan event-event, Pak. Nah, jadi nambahin saja apa yang Pak Michael bilang, strategi baik untuk anak muda bahkan melebihi kursus atau seminar atau konferensi adalah memberikan teladan kepada anak muda. Sama seperti Paulus kan bilang sama Timotius, apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, apa yang kau saksikan sama-sama, ini you entrusted to other people, kau lanjutkan ke yang lain. Wow, luar biasa. Jadi kelihatannya implikasinya itu adalah salah satunya mungkin apa yang dilakukan Pak Michael itu sudah cukup baik dalam arti bahwa kalau misalnya memang kita mengutus satu tim untuk pergi ke misi, ya hamba Tuhannya ikut begitu loh. Betul nggak? Itu mungkin sebuah teladan dan juga teladan bagaimana hamba Tuhan itu juga menjadi orang-orang yang memiliki pola hidup yang bermisi dan juga menyebarkan kabar baik tersebut. Jadi bukan hanya sekedar memobilisasi begitu ya Pak ya, Mas Pak Andreas? Betul, karena kalau ini bukan tema anak muda, saya kan juga konsultan beberapa gereja bagaimana bermisi. Terkadang kan kita tergoda tuh untuk bagaimana gereja saya bermisi. Oh ya, datangkan kursus ABCD. Sebenarnya nggak usah datangin dulu kursus atau event ABCD. Betul. Gembalanya piye? Hamba Tuhannya gimana? Ya kalau atasnya nggak melakukan, ya jangan harap bawahannya yang lakukan. Iya. Dan ini memang sebuah PR bagi kita semuanya dalam arti bahwa ya memang kita ada di dalam begitu banyak kesibukan yang sudah ada di dalam gereja kita, begitu loh. Baik itu kesibukan khotbah, pelayanan pastoral, dan lain sebagainya. Seberapa banyak kita memikirkan misi dan sebagaimana banyak misi itu menjadi sebuah kendali begitu ya daripada semua yang kita lakukan gitu loh. Dan juga mungkin sebuah tantangan adalah seberapa banyak kita bergaul dengan orang-orang yang belum mengaku sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai seorang hamba Tuhan begitu loh. Ataukah justru orang-orang yang menjadi kontak kita itu adalah 99,9% adalah orang-orang gereja semuanya. Pak Michael, ada tanggapan kira-kira dari apa yang dikatakan oleh Pak Andreas? Iya, saya 100% setuju karena memang Pak Andreas tadi bilang itu penting sih, bonding ya buat saya. Itu bonding ke anak muda tuh, wow, itu makan waktu banyak. Ajak mereka ke rumah itu udah, wow, saya sih bisa ngomong lah kos atau apa gitu, waktu atau apa, saya mau bilang sangat banyak sekali gitu. Dan makanya buat Pak Michael kelihatannya bukan sangat banyak, terlalu banyak Pak Michael. Iya, jadi untuk mendapatkan respect dari mereka untuk bisa kalau di sini kan kita fokusnya ke hati Bapak gitu, Bapak dan anak. Yang polanya tuh fathering. Jadi memang gembala kami kan Pak Hengki Setiawan kan itu kan yang ngajarin pola fatheringnya seperti apa. Jadi saya coba ikutin pola fatheringnya. Memang sih makan waktu yang sangat banyak, menguras tenaga jauh ya, kos juga semua gitu dikuras. Tapi puji Tuhan bondingnya dapat, waktu bondingnya dapat, respect mereka ke kita tuh otentik Pak. Jadi waktu kita ngarahin mereka untuk gimana-gimana, mereka tahu, oke Komik memang orangnya begini gitu. Kita sering ke rumah Komik gitu, Komik sama Santi gimana, mereka tahu gitu. Dan mungkin nggak ada yang ditutup-tutupi lagi, sekalipun saya pendeta, mereka panggil saya Koko dan lain sebagainya gitu. Saya pikir itu udah sangat cukup buat saya. Betul, gitu. betul. Otentik, kita sama-sama jalan. Nah itu mereka sih yang kayak gitu biasanya. Dan termasuk juga di dalam semangat misi ya, yang ada di dalamnya tentunya mereka melihat, menyaksikan begitu loh ya, bagaimana semangat misi yang ada. Nah memang ini sangat menarik sekali sih, karena ketika kita bicara misi ini luas sekali dan ternyata tadi di awal kita sudah dibukakan kalau misi itu bukan hanya sesuatu yang jauh, yang tradisional, tetapi juga yang dekat, yang bahkan tidak kelihatan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana membuat anak muda bisa terbuka terhadap hal tersebut. Nah memang tiap kali saya bicara dengan Pak Andreas ini ada satu
topik di dalam misi yang selalu kita bicarakan ya Pak ya, dan selalu membuat kita excited untuk membicarakannya, yaitu khususnya topik mengenai STA ya, STA, yaitu suku-suku yang masih belum terjangkau begitu loh, yang ada di dalam dunia misi. Nah Pak, terutama saya kepingin korek sedikit dari Pak Andreas, bagaimana membuat anak muda tertarik untuk menjangkau kepada STA itu Pak? Khususnya di dalam konteks misi seperti ini. Saya kepengen dengar nih dari Pak Andreas dan mungkin juga dari Pak Michael, mungkin ada juga contoh-contoh dari GKBJ di mana ada orang-orang yang memang secara khusus tertarik kepada STA. Silakan Pak Andreas terlebih dahulu. Selama 20 tahunan ini saya memobilisasi lebih dari 1.000 anak-anak muda di Indonesia. Dan saya mementoring beberapa puluh anak-anak muda di Indonesia. Jadi saya bisa klaim yang mana kalau nggak percaya dengan jawaban saya, tanya aja ke yang mereka ya. Gitu ya. Tanya sama orangnya langsung. Satu, karena kembali lagi tadi ke teladan. Jadi memberikan teladan bukan hanya memberikan teori. Dan memberikan teladan itu Pak Michael ya, itu kita itu banyak waktu atau beban lagi, lebih baik kita persiapan khotbah daripada hanging out dengan mereka. Tetapi zaman now anak-anak muda itu kan Pak, kalau 30-40 tahun yang lalu kan mentalitasnya itu prove it to me, Christianity itu real. Buktikan ke saya Christianity itu real. Makanya kan kita banyak systematic theology. Keluarlah dengan ini. But now 10 tahunan ini, including termasuk my daughter, karena ini personal Pak. Saya ada remaja 18 tahun. Prove it to me, Pak Michael tadi sudah bilang, authentic. The authenticity of your Christianity. Dua teman saya apologist Indonesian. Ini dengan Yakub Trihandoko. Peserta seminar zaman now mengenai apologetik ini di kalangan anak muda itu menurun. Why? Kau tidak perlu lagi bilang ke saya Christianity proof-nya ABCD. Enggak, tapi kau pendeta, kau hamba Tuhan, benar nggak apa yang kau bilang? Nah, jadi memberikan teladan karena mereka ini ngelihat apa yang kita lakukan. Nah, prinsipnya Pak ya. Hariannya dengan STA, kalau ada mereka yang mau belajar dengan saya, termasuk sampai sekarang kan saya juga ada peserta magang 2-3 bulan. Jalan dengan saya. Jalan di bawah panas, jalan doa, ngomong dengan STA, ngomong dengan non-Kristen, bagaimana? Kau lihat saya. Habis kau lihat saya, next, you do it. You do it. Nah, hanya apa? Nah, ini juga salah dari kita terlalu memetodekan penginjilan. Metode yang kita pelajari dan lakukan itu dari Barat, Pak. Dari Barat itu kan terlalu individualistik, terlalu formulastik. Formulastik itu sebenarnya tidak ada kata itu. Nggak apa-apa, silakan bikin sendiri. Kembali ke Alkitab, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kan Yesus bilang, jadi saksi. Jadi saksi di mana-mana, itu singkatnya Pak ya. Nah jadi sebenarnya, materi untuk bahan menjadi saksi, baik di STA maupun tidak STA, adalah Anda belajar apa dari Tuhan. Itu Anda saksikan. Tadi pagi belajar apa dari firman, itu Anda bilang. Tuhan buat apa di dalam kehidupan Anda. Jadi kalau kehidupan Anda itu tidak cinta Tuhan, you have a problem. You have a problem. Kalau kau tidak satu, kau tidak baca Alkitab, kau tidak doa, itu you have a problem. Nah makanya apa yang kita pelajari dari Tuhan itu yang ngeflow. Nah jadi bagaimana kita menceritakan kabar baik? Kalau dari saya, kau belajar apa tadi pagi di firman Tuhan? Oh, aku belajar Yesus meredakan angin ribut. Oke, nanti kalau kita ngomong dengan STA, kau bilang ke dia, tadi pagi aku belajar ini loh dari Tuhan, dari puji. Kan cerita Yesus tuh, cerita Alkitab. Sekian, Pak.
Jadi sebetulnya tidak ada sesuatu yang spektakuler dan lain sebagainya, tetapi bagaimana kita membuat hidup kita menjadi transparan di depan orang-orang yang kita mentorkan dan juga bagaimana mereka bisa melihat kita apa adanya dan mengikuti kita karena memang itulah beban yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita menjadi berkat kepada orang-orang yang lain. Dari Pak Michael, kepingin tahu nih Pak, ada sesuatu yang khusus nggak dari ladang misi yang begitu luas? Ada particular orang tertentu atau mungkin suku tertentu yang sengaja menjadi objek atau fokus daripada GKBJ sendiri? Tadi sebut-sebut Kalimantan begitu, apakah itu Ya. menjadi suku tertentu yang didoakan? Sebenarnya untuk kayak hal yang menjadi fokus, sebenarnya GKBJ belum ke arah sana, jujur gitu. Jadi kita sekarang masih sistemnya random gitu, random dan dan ada beberapa rekan kita kan di Kalimantan contohnya. Jadi kita bangun link dengan mereka. Dan kami juga kemarin bermisi tuh bangun link dengan GKJ sebenarnya. Jadi karena GKJ, jadi kami juga ada dapat link dan akhirnya kita kolaborasi. Jadi GKJ pegang yang wanita, yang tadi saya bilang wanita girls talk, lalu yang di situ pegang yang pria gitu. Jadi kita sekarang masih sistemnya random Pak ya gitu. Untuk ke yang gitu belum gitu. Jadi makanya mungkin kalau tahu di suku-suku terabaikan itu mungkin ya paling gampang ya dari CMI gitu. Dari cerita kan yang ada di CMI gitu. Saya dengar dan memang betul waktu saya adakan kayak sharing di CMI rata-rata anak muda semua. Itu saya setuju. Gitu. Semua rata-rata muda gitu. Dan kalau misalkan saya ngomong ke anak-anak muda saya juga, saya selalu pakai prinsip 1 Timotius 4 ayat 12 sih Pak Kian. Sederhana ya. Jadi memang kita nggak pergi ke suku terabaikan, tapi minimal ada orang-orang yang memang bukan orang Kristen gitu. Yang kita lagi ngomong. Saya pikir prinsip 1 Timotius 4 ayat 12 itu cukuplah buat anak muda. Jadi jaga lisannya gitu loh ya, jaga semua yang Paulus katakan 5 aspek itu dengan apa yang kamu sedang bicarakan gitu, sedang kamu omongin dengan mereka. Itu yang akan terus mati. Jadi jangan pernah pakai istilah-istilah sekalipun itu gaul buat anak muda, tapi ternyata konotasi itu negatif gitu. Saya bilang ke mereka, waktu kamu di-compare dengan orang yang nggak percaya Tuhan dan kamu lakukan hal yang sama, saya bilang itu kasihan sih buat orang-orang yang nggak percaya Kristus gitu loh. Mereka kan akan menganggap kekristenanmu sama aja dengan yang lain gitu. Jadi saya juga mengarahkan mereka, coba lo jadi teladan di dalam perkataanmu gitu, di dalam perilaku, di dalam. Jadi saya aspek-aspek sederhana aja saya masukin gitu loh. Nah, biar ada pembeda waktu orang yang tidak kenal Yesus dengan kamu ngomong itu kontras gitu. Nah, sampai orang bilang, ih sama aja nih dia nih sama ini nih, cuma gara-gara gaul. Sekarang anak muda susah tuh ngelawan gaul tuh ya. Jadi mereka tuh rasanya yang penting gua gaul gitu. Jadi kebenarannya pikirin tuh. Iya, betul. Wow, ini pembicaraan yang luar biasa produktif menurut saya karena kita bicara banyak hal sebetulnya, bukan hanya pelayanan anak muda tetapi juga pelayanan misi di kalangan anak muda, baik itu kepada anak-anak muda maupun juga bagaimana memobilisasi misi dari kalangan anak-anak muda. Saya senang sekali nih ada 2 bapak-bapak yang memang punya expertise yang berbeda dan kita bisa datang bersama-sama. Nah, kalau misalnya ada sebuah PR, Pak, ada sebuah PR nih ya, Bapak-bapak ya, dari apa yang kita bisa tindak lanjuti dari pembicaraan kita, to do list ya, tapi jangan banyak-banyak, listnya 1 aja begitu ya, di dalam konteks masing-masing. Kalau dari Pak Michael sendiri ada apa nih, dari apa yang kita refleksikan dari pembicaraan kita, apa yang bisa dikembangkan bagi gereja di GKBJ di Depok yang Pak Michael gembalai, khususnya di dalam memobilisasi anak muda dalam misi? Silakan, Pak. Ya, saya paling takut ngasih PR sih. Ya, jadi karena itu jadi beban saya juga ujung-ujungnya. Ya, jadi mungkin kalau diminta 1 ya, saya cuma concern mungkin gini, anak yang generasi sekarang, khususnya yang Z dan yang akan masuk ke remaja itu Gen Alpha. Saya lihat mereka cuek sih orang-orangnya, cuek. Ini jadi 1 PR yang penting buat gereja, buat GKBJ, untuk semua gereja buat saya. Itu gimana untuk bisa tetap merangkul mereka yang pola pikirnya sangat-sangat simpel buat saya. Pengennya yang short gitu, waktu mereka lihat TikTok, Instagram, mereka pengen yang pendek, nggak mau yang panjang, dan hidup mereka kesannya itu mengejar sebuah hal yang instan. Dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu tantangan yang besar buat beberapa tahun
of course itu mungkin 5-10 tahun ke depan. Mungkin itu akan melanda gereja sih saya pikir, gitu loh. Ya PR-nya cukup besar gitu, gimana tetap bangkitkan semangat misi itu di kalangan Z dan juga anak-anak yang akan masuk lagi gitu. Ya, jadi bagaimana membungkus itu di dalam sesuatu yang singkat, yang padat, yang menarik begitu ya, sehingga mereka bisa terbuka dan mereka bisa melihat bagaimana misi ini sebetulnya menarik dan relatable gitu ya bagi mereka. Saya rasa itu memang sebuah PR yang penting sekali. Dari Pak Andreas, kalau misalnya ada things to do Pak, thing to do bukan things, jangan banyak-banyak, satu aja. Silakan Pak Andreas. Gampang Pak. Tingnya satu, nanti Bapak nanya lagi ke saya. Satu. Bahasa Inggris dulu ya Pak ya. Silakan. Talk Jesus and the Bible. Talk Jesus and the Bible. Karena tadi Bapak Michael sudah bilang mengenai authenticity, mengenai yang PR tadi merangkul. Anak muda itu sebenarnya tidak alergi dengan yang tua-tua atau sesamanya. Nah, saya besar di gereja Tionghoa, Pak. GKA Gloria Surabaya. Zaman dulu kala kita itu disuruh ikut seminar teologi. Biarin sekalian saya kontroversial sekalian ya, Pak ya. Nggak apa-apa. Talk Jesus and the Bible, not talking about theology. Bukan berarti kita meninggalkan teologi. No, I teach saya ngajarin anak remaja saya teologi bagaimana you cinta Yesus, you cinta Tuhan by reading the Bible, not sharing opinions. Nanti kalau kau mau tahu teologi, you pergi ke STT. Kita harus di percakapan biasa, diskusi kehidupan di lingkungan biasa, kita harus stop talking and debating and arguing and menjatuhkan denominasi orang yang berteologi lain dengan kita. Because nowadays Gen Z, Gen A, hey, kau jangan terlalu judgmental. Judgmental. Kau masa dosa LGBTQ kau hakimi. Tapi dosa seks di luar nikah di Jakarta banyak ya, mereka pergi ke gereja tapi hubungan gelapnya juga banyak. Tapi itu tidak kau perhatikan. So, makanya kembali lagi ke point statement saya pertama, talk Jesus in the Bible. Stop. Baik. Terima kasih banyak Pak Andreas. Kalau misalnya kita ngobrol ini nggak ada habisnya nih. Tapi ya puji Tuhan kita bisa ngobrol dan juga kita bisa mengeluarkan apa yang menjadi isi hati kita. Dan terutama bagaimana kita memikirkan hal ini dan juga terutama mendoakan hal ini. Kita kepingin lebih banyak lagi anak-anak muda boleh masuk ke ladang misi, dan bukan hanya masuk ke ladang misi ya, seperti yang tadi Pak Andreas sudah katakan, tetapi terus ada di ladang misi, memikirkan ladang misi ini sebagai bentuk pelayanan yang long term bagi mereka semuanya. Terima kasih banyak waktunya Bapak-Bapak, waktu yang memisahkan kita, dan pada akhirnya kita harus menutup pembicaraan kita ini. Saya minta dengan hormat kepada Pak Andreas untuk menutup pembicaraan kita ini dalam doa, dan juga tolong doakan agar hamba-hamba Tuhan boleh kreatif dan boleh juga sensitif ya di dalam memobilisasi anak-anak muda untuk bermisi. Silakan Pak Andreas, terima kasih banyak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memulai pelayanan waktu Engkau juga masih muda. Di kebudayaan waktu itu umur Yesus muda dan murid-muridnya juga muda-muda. Ada sih yang nggak muda-muda banget. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau sendirilah yang membuat kami semua mencintai Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi. Tatkala kami belajar firman Tuhan itu boleh alive selalu, sehingga membuat kami termotivasi untuk mengajak yang lain terlibat di dalam hal-hal yang Kau suruh kami lakukan. Dan biarlah Engkau memberikan kami semua, hamba-hamba Tuhan, majelis, jemaat Tuhan di Indonesia, ketaatan untuk melakukan setiap hal yang Kau beri perintahkan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.